Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini masih memanifestasikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan buat kita sekalian untuk melakukan transfer pengetahuan dalam suasana pandemi global COVID-19 yang sampai hari ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Dalam topik kita kali ini, dalam pembahasan topik kita masih membahas mengenai media promosi kesehatan. Jika pada pertemuan sebelumnya, pada diskusi sebelumnya kita membahas mengenai pengantar media promosi kesehatan itu sendiri, untuk topik kali ini kita pembahasannya mengenai proses perancangan media promosi kesehatan. Jadi dalam topik kali ini kita membahas mengenai tahapan-tahapan seorang promotor kesehatan dalam merancang media promosi kesehatan. Nah, hal ini sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, pada pengantar media promosi kesehatan. Yang kita bahas adalah dalam membuat media promosi kesehatan itu tidak asal buat media. Dalam pembuatan media promosi kesehatan tidak berdasarkan atas selera pembuat medianya, tidak berdasarkan atas selera promotor kesehatannya, dan bukan berdasarkan atas dasar keinginan dari si pembuat program atau keinginan dari si penyuluh kesehatan itu, melainkan pembuatan media promosi kesehatan itu berdasar atas apa yang menjadi kebutuhan audiens, apa yang menjadi selera audiens, apa yang menjadi keinginan audiens, apa yang menjadi karakteristik audiens. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian dijadikan sebagai landasan ketika seseorang atau promotor kesehatan ingin membuat atau merancang media promosi kesehatan. Jadi sekali lagi, dalam proses pembuatan media promosi kesehatan itu bukan berdasarkan pada selera pembuat program, bukan berdasarkan pada selera atau keinginan dari si promotor kesehatan, tetapi berdasarkan pada selera atau merujuk pada apa yang menjadi karakteristik dari sasaran itu sendiri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengulas lebih jauh, menguraikan lebih jauh mengenai tahapan-tahapan promotor kesehatan dalam merancang atau membuat media komunikasi kesehatan. Untuk pembahasan kita, saya meminjam teori komunikasi kesehatan dalam bukunya Health Promotion Program promosi kesehatan yang ditulis oleh Feldman tahun 2010. Teman-teman bisa cari bukunya. Teori komunikasi kesehatan ini dijelaskan dalam buku ini. Buku yang berjudul Program Promosi Kesehatan. Nah, menurut teori komunikasi kesehatan dalam bukunya Feldman tahun 2010, katanya dalam membuat media komunikasi kesehatan itu fokusnya hanya ada dua. Yang pertama fokus pada pesannya, fokus pada message-nya. Dan yang kedua, fokus pada salurannya.
Nah, artinya apa? Jika seorang promotor kesehatan, seorang penyuluh kesehatan ingin membuat media, kata Ferdman ini, ya, fokusnya hanya ada pada dua hal yang substansial. Yang pertama pada pesannya itu sendiri, isi pesannya seperti apa, ya. Kemudian salurannya seperti apa, ya. Anggaplah kita membangun analogi dalam proses transfer materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Fokus yang dimaksud adalah apa isi pesannya. Kalau kita berbicara mengenai proses transfer pengetahuan, berarti saya berbicara mengenai apa materi hari ini, ya, apa pesannya. Apa topik hari ini? Ya, topik hari ini mengenai perancangan media promosi kesehatan. Kemudian yang kedua, fokus yang saya akan garis bawahi berikutnya adalah salurannya. Saya menyampaikan materi ini, salurannya menggunakan saluran apa? Ya, seperti yang saya contohkan juga pada pembahasan sebelumnya. Sebaik-baiknya materi, sebaik-baiknya pesan, ya, walaupun pesan itu baik, walaupun media itu canggih, ketika saluran yang digunakan kurang tepat, ya, maka pesan itu tidak akan sampai dengan maksimal ke sasarannya, tidak akan sampai secara maksimal, secara baik pada sasaran yang kita tujukan. Sampai di sini saya rasa teman-teman sudah cukup paham. Yang kita fokuskan menurut buku ini ada pada pesannya, dan yang kedua ada pada saluran komunikasinya, ya. Seperti yang saya contohkan, saya ulangi lagi, walaupun misalnya materi kali ini sangat menarik, ya, walaupun materinya baik, walaupun materinya penting, ya, pesannya baik, namun ketika salurannya kurang tepat, ya, maka apa? Maka pesan itu tidak akan sampai dengan maksimal ke audiens. Ya, mungkin teman-teman menganggap materinya bagus, saluran yang saya gunakan sudah canggih, sudah kekinian, sudah modern, menggunakan media sosial, ya, yang banyak digunakan oleh kalangan-kalangan milenial saat ini, ya. Namun ketika ternyata teman-teman sekarang sebagian besar berada di pelosok, ya, ketika teman-teman sekarang berada di pelosok, sebagian besar berada di pelosok, yang dimana tempat teman-teman sulit untuk mengakses internet, maka kesimpulannya, sebaik apapun pesan yang saya sampaikan, sebaik apapun materinya, secanggih apapun saluran yang saya gunakan, tetapi ketika kondisi teman-teman, saya tidak memperhatikan kondisi teman-teman saat ini, apakah berada di daerah yang mudah untuk mengakses internet atau tidak. Ketika saya tidak memperhatikan itu dan ternyata teman-teman berada, sebagian besar berada di daerah yang susah mengakses internet, maka pesan atau media saya akan gagal. Kenapa? Karena teman-teman tidak dapat mengakses dengan baik pesan yang saya berikan karena saluran yang saya gunakan kurang tepat. Saya rasa seperti itu, ya, contoh yang saya bangun dalam pembahasan di slide ini. Nah, lain lagi yang disampaikan oleh Dignan tahun 92 dalam buku Program Planning for Health Education and Health Promotion,
Jadi dalam buku ini membahas mengenai model perencanaan promosi atau pendidikan kesehatan. Ada 5 hal yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, Dignan menyatakan bahwa dalam merancang sebuah media promosi kesehatan atau dalam merancang sebuah model perencanaan promosi kesehatan, maka yang diperhatikan ada 5 hal. Yang pertama, need assessment, ya, atau analisis kebutuhan. Ya, need assessment atau analisis kebutuhan. Artinya apa? Ketika teman-teman ingin membuat media, maka teman-teman dituntut untuk terlebih dahulu melakukan analisis apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apa sih yang menjadi keinginan, ya? Apa sih yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat? Masalah apa yang sedang dialami? Untuk kemudian diketahui pesan apa yang cocok, pesan apa yang tepat untuk diberikan ke masyarakat. Misalnya saya bangun analogi seperti ini. Kita ambil satu topik besar, misalnya tentang TB, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini atau penyakit TB ini adalah salah satu penyakit yang sampai hari ini masih menjadi fokus perhatian atau masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, saya sempat menyajikan salah satu hasil penelitian terkait media promosi kesehatan tentang TB oleh Rahman yang dilakukan di salah satu puskesmas di daerah Makassar, namanya Puskesmas Panambungan. Nah, hasil penelitian tersebut salah satunya menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan signifikan untuk masalah TB di daerah tersebut dikarenakan oleh sebagian besar pasien TB itu sering lupa atau lalai dalam minum obat. Makanya kenapa proses penyembuhan atau proses penanganan masalah TB di daerah itu tidak menunjukkan progres yang signifikan, karena salah satu masalahnya adalah dari hasil analisisnya, salah satu masalahnya adalah pasiennya sering lupa minum obat. Nah, analoginya adalah, ya, bagaimana mungkin bisa sembuh, ya, bagaimana mungkin masalah TB ini bisa diatasi, atau bagaimana mungkin si pasien bisa cepat sembuh dan tidak menularkan ke orang yang sehat yang lain atau ke keluarganya yang lain, ketika pasien TB itu sendiri sering lupa untuk minum obat. Ya, karena durasi pengobatannya ini berlangsung selama 6 bulan, ya memang potensi untuk lupa minum obat itu sering menjadi masalah yang ditemukan dalam penanganan penyakit TB paru. Ya. Nah, maksud saya adalah ketika kita tidak jeli, ya, kita tidak melakukan asesmen terhadap apa sih yang menjadi masalah dalam penanganan penyakit TB ini, maka otomatis kita sulit untuk menentukan pesan apa yang akan kita sisipkan dalam sebuah media. Beda halnya ketika yang sebelang tadi, ya, kita tahu bahwa ternyata di daerah A ini masalah untuk penyakit TB, kenapa masalahnya terus meningkat? Karena ternyata sebagian besar pasien itu sering lupa untuk minum obat. Nah, ketika sudah ada proses assessment seperti ini, kita sudah tahu, kita sudah punya satu poin yang kita ketahui dalam kategori kebutuhan sasaran. Nah, kita bisa berkesimpulan bahwa yang dibutuhkan sasaran, ya, yang dibutuhkan oleh
audiens di daerah A tersebut untuk masalah TB adalah pesan yang mengingatkan mereka untuk selalu, atau pesan yang mengingatkan mereka untuk disiplin dalam mengonsumsi obat. Paham sampai sini? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita tidak melakukan analisis kebutuhan, ya tentunya untuk masalah TB, ya kemungkinan besar pesan-pesan yang kita sampaikan pesan-pesan yang umum, seperti menutup mulut, menggunakan masker, mungkin tidak saling bertukar alat makan dengan orang yang sehat. Ya paling pesan-pesannya hanya berputar seperti itu. Lain halnya kalau kita mengetahui apa yang menjadi masalah utama dalam penanganan ini. Ketika kita mengetahui apa yang menjadi masalah utamanya, tentunya kita punya satu pesan yang memang pesan itu sangat diperlukan oleh sasaran dalam penanggulangan masalah tuberkulosis ini. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam merancang media promosi kesehatan menurut buku ini, Diknan 92, adalah target assessment atau analisis target, analisis sasaran, penilaian terhadap sasaran. Katanya adalah setelah kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan sasaran, apa yang menjadi kebutuhan dari audiens, maka yang kita lakukan kedua adalah penilaian, ya, atau menganalisis bagaimana sih audiens itu sendiri, bagaimana sih sasaran itu sendiri, apa yang menjadi karakteristik mereka. Ini juga sudah pernah saya singgung di pembahasan sebelumnya. Media itu menyesuaikan dengan karakteristik sasarannya. Media itu menyesuaikan dengan karakteristik halayaknya. Misalnya, karakteristiknya kita membagi dari segi usia, ya. Misalnya usia anak-anak, remaja, orang dewasa, atau lansia. Nah, pembagian karakteristik usia itu sangat penting dilakukan untuk menyesuaikan, ya, untuk melakukan penyesuaian terhadap media yang akan kita buat. Misalnya kalau sasaran kita atau target kita adalah anak-anak, ya tentunya buatlah media yang menarik buat kategori tersebut, buat anak-anak. Lain halnya ketika target kita ketika berbicara karakteristik usia adalah lansia, ya tidak mungkin dong media yang kita gunakan pada anak-anak itu juga yang kita gunakan pada lansia. Kemudian dari status pendidikan juga mungkin, ya ketika klasifikasi target atau sasaran kita adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya anggaplah di bawah, ya, sebagian besar hanya tamat SD, SMP, ya, maka jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk mereka terima, ya. Klasifikasikan bahasa itu ke dalam kategori-kategori yang sudah teman-teman buat terhadap dari target atau dari sasaran yang akan kalian assessment, yang akan kalian nilai. Ketika sasarannya berada di pelosok, ya, sebagian besar hanya paham dengan bahasa daerah, ya jangan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang kaku. Gunakan bahasa-bahasa yang familiar, yang dekat, yang akrab buat masyarakat, yang akrab buat sasaran. Ya walaupun bahasa kalian bagus, bahasanya terlalu baku, bahasanya terlalu keren, ya, terlalu ilmiah, ketika bahasa itu tidak mampu diserap oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, ya pesannya tidak akan sampai. Pesannya tidak akan mudah diserap, kepada masyarakat dengan klasifikasi pendidikan yang rendah. Maksud dari poin ini adalah seperti itu.
untuk point target assessment, ya, atau analisis atau penilaian terhadap target, inilah yang dilakukan oleh promotor kesehatan adalah bagaimana melakukan klasifikasi dari sasaran itu, baik klasifikasi dari karakteristik umur, ya, tingkat pendidikan, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Yang ketiga yang dilakukan oleh si promotor kesehatan adalah melakukan perencanaan. Nanti akan diuraikan lagi lebih jauh di slide berikutnya. Perencanaan itu seperti apa? Kalau dalam konteks umum, perencanaan adalah ya perencanaan dalam mendesain atau membuat program itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah implementasi, ya, membuat medianya dan mendistribusikan media tersebut, kemudian dievaluasi dalam artian sejauh mana pesan itu, media itu diterima oleh masyarakat, sejauh mana media itu diserap oleh masyarakat, sejauh mana pemahaman masyarakat dalam menyerap pesan yang ada dalam media promosi kesehatan, dan lebih jauh lagi sejauh mana perubahan perilaku masyarakat setelah melihat atau menyerap pesan-pesan dari media yang kita buat. Ini yang paling penting, karena salah satu tujuan promosi kesehatan adalah sampai terciptanya perubahan perilaku, dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang baik. Nah, itu yang perlu diukur oleh seorang promotor kesehatan. Sejauh mana pesan itu, sejauh mana media itu mampu merubah perilaku masyarakat. Kemudian di sini ada 7 fase perancangan media, ya. Hal ini dijelaskan juga dalam buku yang sama, ya. Fase yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Ini hampir sama dengan poin yang pertama, ini masih klasifikasi dari poin yang pertama, ya, atau need assessment. Kemudian yang kedua, penentuan segmentasi sasaran, ya. Ketiga, fase pemilihan strategi komunikasi kesehatan. Keempat, penyusunan pesan. Kelima, penentuan lingkungan di mana pesan itu akan disalurkan. Kemudian yang keenam adalah penetapan saluran, artinya pesan itu disalurkan melalui saluran apa, pesan itu didistribusi melalui saluran apa. Yang ketujuh, menetapkan metode penyampaian pesannya. Dan yang kedelapan, baru kita berbicara pembuatan media. Nah, hal ini diuraikan secara detail lagi di slide berikutnya, ya. Jadi untuk poin yang pertama, need assessment, ya, bacanya dari kiri ke kanan. Fase yang pertamanya adalah mendefinisikan atau mendeskripsikan apa masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika teman-teman disuruh membuat, kita kembali ke analoginya, teman-teman disuruh membuat media tentang TB, ya jangan gegabah dalam membuat media TB, ya. Teman-teman harus melalui fase yang pertama. Untuk need assessment, teman-teman harus melalui fase definisikan masalahnya. Apa masalah yang dialami oleh masyarakat terkait TB itu? Tadi di depan saya sudah sampaikan untuk contoh hasil penelitian yang dilakukan Rahman di daerah Penampungan Kota Makassar, di Puskesmas Penampungan Kota Makassar, menemukan hasil penelitiannya adalah yang menjadi salah satu masalah utama penyebab TB ini selalu atau senantiasa mengalami peningkatan, karena ternyata secara real sebagian besar pasien sering lupa minum obat. Nah,
Itu salah satu temuannya, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pesan yang paling penting untuk disampaikan adalah poin yang mengingatkan agar pasien TB untuk senantiasa minum obat. Itu contohnya seperti itu. Kemudian kita pindah ke target assessment atau penilaian terhadap target. Di sini dibagi dua. Yang pertama, masukan audiens. Ya. Kemudian fase yang ketiga, pemilihan strategi. Nah, saya kembali mengingatkan hasil penelitian yang saya sampaikan pada minggu lalu. Hasil penelitian dari Agor masih tentang terkait masalah TB. Salah satu hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa masyarakat di sana, di daerah Ruteng, di NTT, Manggarai, menganggap media yang ada terkait penanggulangan masalah TB mengatakan bahwa mereka jijik melihat gambar orang yang batuk kemudian mengeluarkan darah. Itu yang pertama yang ditemukan. Kemudian hasil penelitian dari Agor juga mengatakan bahwa pesan yang menyampaikan untuk menutup mulut atau mengenakan masker ketika berbicara dengan penderita TB itu dianggap tidak sopan. Ya. Hasil penelitian dari Agor juga menunjukkan bahwa keinginan masyarakat lebih menginginkan gambar-gambar yang ada pada media itu, ya, masyarakat menginginkan bahwa lebih senang melihat gambar-gambar tokoh adat atau tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut dimasukkan ke dalam media. Ya, mereka menganalogikan, mereka lebih familiar dan mereka lebih tertarik melihat media ketika media yang ada itu, gambar yang ada dalam media itu maksud saya adalah orang-orang yang diagungkan di daerah itu, yang mereka menganalogikan seperti pada saat kampanye pilkada ya, atau pemilihan anggota dewan, ya mereka senang melihat gambar-gambar poster ketua adatnya, misalnya ketika ingin maju menjadi anggota dewan atau bupati, mereka senang melihat itu. Makanya dari aspek ini kita bisa simpulkan bahwa dari hasil penelitian itu, media yang tepat untuk dari aspek desain gambar itu lebih cocok memasukkan tokoh masyarakat yang disegani di daerah itu, kemudian pesannya mengingatkan mengenai misalnya rajin jangan lupa minum obat, ya misalnya seperti itu isi pesannya, kemudian gambarnya adalah gambar tokoh adat, ya itu lebih mending menurut hasil penelitian, itu lebih mending dibandingkan gambar yang ada pada media itu adalah gambar yang tidak jelas orang itu dari mana, gambarnya seperti apa, kemudian ada adegan batuk sambil mengeluarkan darah. Kurang lebih seperti itu analoginya. Masih di target assessment, di fase yang ketiga mengatakan adalah pemilihan strategi. Strategi dalam hal ini adalah kita memilih strategi komunikasi yang akan digunakan dalam penyampaian pesan itu. Tahapan yang ketiga adalah perencanaan. Di sini dibagi dalam 4 fase, ya. Ada penyusunan pesan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita susun pesannya seperti apa. Pesan yang disusun tentunya sudah melalui proses pertimbangan dari analisis kebutuhan dan analisis target. Kita sudah menyepakati bahas pesannya isinya seperti apa, kemudian menggunakan bahasa seperti apa, ya, dan model pesannya seperti apa. Itu sudah kita punya bayangan untuk tahap ini, di tahap perencanaan. Fase yang kelima adalah penetapan lingkungan, ya. Kita tetapkan pesan ini kita
akan didistribusikan pada daerah seperti apa. Kemudian fase berikutnya untuk poin perencanaan ini, poin planning, kita tentukan salurannya ya. Nanti pesan ini menggunakan saluran seperti apa? Salurannya seperti apa? Apakah kita menggunakan media sosial atau menggunakan media yang konvensional seperti apa? Nah, saya ambil contoh kembali lagi dari hasil penelitian Rahman, saya kilas balik lagi ke belakang. Saya ingatkan lagi bahwa hasil penelitian yang lain dari Rahman ini selain menyimpulkan bahwa pesan yang bukan pesan ya, salah satu alasan kenapa masalah TB ini selalu mengalami peningkatan yang signifikan karena pasiennya sering lupa minum obat ya, makanya isi pesannya mengingatkan pasien itu, penderita itu untuk rajin minum obat. Nah, sekarang kalau berbicara saluran, kita berbicara apa sih saluran ya yang mampu kita jadikan sebagai perantara agar pesan yang kita sampaikan untuk mengingatkan orang agar tidak lupa minum obat itu sampai. Nah, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ya, agar penderita TB selalu mengakses pesan itu, maka pesan itu harus ditempatkan ya pada media-media yang sering dilihat oleh pasien ketika berada dalam rumah. Misalnya apa? Ya, apa sih benda-benda yang sering diakses atau sering dilihat oleh orang ketika berada dalam rumah? Ya, tidak lain ya seperti jam, dinding, kalender ya. Atau ketika kita berbicara penderita TB ya, yang paling sering dilihat adalah alat makannya, karena kan alat makan penderita TB itu alat makan yang tidak diganti-ganti. Jadi kalau alat makan gelasnya itu yang misalnya di rumah ada gelas yang berwarna merah, maka dalam proses penyembuhannya si pasien TB tidak diperkenankan untuk menggonta-ganti alat makannya. Ya, jadi pesan tersebut ya cocoknya ditaruh di alat makan tersebut. Karena asumsinya apa? Jadi ketika setiap ingin makan ya, dia lihat gelasnya misalnya atau dia lihat piringnya. Wah, ini ada pesannya, jangan lupa minum obatnya. Atau ketika dia ingin melihat jam dinding, ada pesan kesehatan di situ. Jangan lupa minum obat. Ya, misalnya gitu ya. Atau ketika melihat kalender, dia lihat pesan kesehatan di situ, jangan lupa minum obat. Jangan lupa minum obat. Nah, itulah saluran. Jadi kita harus menentukan saluran itu, menggunakan saluran seperti apa. Walaupun pesannya baik, sekali lagi saya bilang, walaupun pesan itu baik, ketika saluran yang kita gunakan kurang tepat, maka pesannya tidak akan sampai. Nah, ada juga hasil penelitian yang mengatakan bahwa media promosi kesehatan kenapa sering pesan itu tidak bisa diserap oleh masyarakat, karena media kesehatan itu, media promosi kesehatan itu lebih banyak dipajang di puskesmas, di fasilitas kesehatan. Sedangkan sasaran atau segmentasi atau audiens yang menderita masalah tersebut sebagian besar berada di dalam rumah. Jadi ketika pesan itu hanya berada atau dipasang di fasilitas-fasilitas kesehatan, maka masyarakat yang mengalami masalah itu, yang diinginkan untuk terpapar pesan itu, hanya bisa mengakses pesan ketika mengunjungi layanan kesehatan. Jadi masalahnya seperti itu. Jadi intinya adalah penentuan saluran ini sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk mempermudah proses penyerapan pesan ya. Proses pemaparan pesan atau mempermudah pesan ini memapar ke khalayak atau ke sasaran yang kita targetkan. Kemudian di fase yang keempat untuk poin perencanaan adalah penetapan metode dalam proses perancangan media kesehatan ini, media promosi kesehatan. Poin yang keempat, untuk tahapan
setelah perencanaan adalah implementasi atau merancang media. Nah, perancangan media ini, kalau kita berbicara seorang promotor kesehatan, kita tidak dituntut untuk pandai merancang media. Kita tidak dituntut untuk mampu membuat media. Kita tidak dituntut untuk mampu mendesain media. Ya. Karena itu bukan keahlian seorang promotor kesehatan, bukan. Ya, karena kita tidak belajar secara spesifik mengenai misalnya Corel, ya, misalnya mengenai Photoshop, ya, misalnya mengenai Adobe Audition untuk bagaimana mengedit audio, ya. Kita tidak belajar secara spesifik mengenai misalnya After Effects untuk bagaimana mengedit video. Tidak, kita tidak dituntut untuk hal seperti itu. Yang dibutuhkan oleh tenaga promotor kesehatan adalah menjadi seorang konseptor saja. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konseptor? Ya teori-teori seperti ini, ya. Jadi berbicara seorang tenaga promotor kesehatan, ya tidak selamanya tidak berarti kita berada pada pekerjaan-pekerjaan yang teknis, pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Tidak selamanya seperti itu. Kadang seorang tenaga promotor kesehatan atau tenaga kesehatan masyarakat itu bertindak selaku konseptor, orang-orang yang bermain di belakang layar. Siapa yang mengeksekusi? Ya para ahli yang berada di bidangnya. Misalnya kalau kita berbicara perencanaan media, ya memang tugas kita dalam merancang itu mengkonsep media, tapi bukan tugas kita, ya. Tidak mutlak menjadi tugas kita untuk membuat media. Yang membuat media, yang mengeksekusi media itu adalah ahlinya. Siapa ahlinya? Ya desain grafis, seorang tenaga desain grafis. Ya teman-teman, ketika bertindak selaku promotor kesehatan, teman-teman hanya menjalankan proses dalam mengkonsep medianya, ya. Konsep medianya dan eksekusinya, proses eksekusinya ya silakan serahkan ke ahlinya. Silakan bawa ke percetakan, selesai. Datang ke percetakan, ngomong sama desainernya, desainer grafisnya, bilang, "Pak, Mas, saya mau buat media, ya, berupa misalnya gini, berupa kalender, ya, atau berupa banner atau leaflet, ya terserah. Medianya seperti apa sesuai dengan perencanaan yang teman-teman lakukan, sesuai dengan proses yang teman-teman lalui mulai dari tahap need assessment sampai tahap perencanaan. Teman-teman sudah menentukan, oke, jenis medianya adalah mug atau gelas atau kalender atau leaflet atau banner. Sampaikan saya membuat media berupa itu yang saya bilang tadi, banner, leaflet, kalender dan lain-lain. Kemudian pesannya seperti ini, ya. Pesannya ada 5 misalnya atau ada 4. Pesannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian warnanya saya mau dominan warna ini. Kemudian modelnya saya mau seperti ini. Konsepnya saya mau seperti ini. Cukup seperti itu. Teman-teman hanya dituntut untuk membuat konsep, dan proses eksekusinya silahkan diserahkan ke orang yang ahli dalam bidang tersebut. Sampai di sini saya rasa paham untuk tahap implementasi, merancang atau membuat media. Setelah itu kita distribusikan media tersebut, kemudian kita evaluasi. Sekali lagi di tahap evaluasi ini adalah bagaimana melakukan penilaian seberapa jauh media itu diterima oleh masyarakat, seberapa jauh pesan itu dipahami oleh masyarakat, seberapa jauh pesan itu diserap oleh masyarakat, dan yang paling jauh adalah seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi akibat paparan media yang teman-teman buat, yang teman-teman rancang. Saya rasa seperti ini. Untuk selebihnya kita akan berdiskusi melalui saluran-saluran media sosial yang telah
disediakan yang teman-teman miliki untuk lebih memaksimalkan proses pemahaman atau proses penyerapan teman-teman dari materi yang telah saya sajikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.